Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Sekali ini di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat database di MySQL dengan command prompt seperti itu. Jadi yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah menginstal exam dulu seperti video yang sebelumnya. Jika sudah, kalian aktifkan MySQL-nya dengan menekan button start. Jika sudah seperti ini, lalu kita ke command prompt. Nah, di command prompt saya menginstal aplikasi exam di drive C, menginstal dan menyimpannya di drive C. Jika kalian menyimpannya di drive lain, kalian boleh ganti si drive C-nya menjadi drive yang kalian exam simpan seperti itu. Contoh saya kan di drive C, jadi saya ke drive C kan dulu, lalu menuju ke examnya, exam pp, lalu ke MySQL, lalu ke bin. Nah, lalu kita aktifkan agar kita masuk ke tampilan monitor MariaDB. Untuk perintahnya itu MySQL / atau strip-u root. Enter. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita berarti berhasil masuk. Lalu kita cek apakah ada database yang lain atau tidak ya. Kita cek caranya show databases. Oke, nah sudah ada beberapa database. Tapi saya sarankan kita akan buat baru ya, agar datanya masih kosong. Jadi kita buat baru database-nya dengan cara create database. Nama database-nya misalkan data MHS seperti itu. Nah, sudah berhasil. Coba kita cek lagi. So, databases. Nah, ternyata sudah ada database yang sudah kita buat, sudah masuk ke dalam SQL. Lalu kita akan menggunakan database data MHS untuk membuat sebuah tabel. Ya. Untuk perintahnya use, kita gunakan dulu use database, use data MHS seperti itu. Jika sudah, yuk kita buat tabel. Oke, sebelumnya kita karena buat baru jadi belum ada tabel di dalamnya, jadi kita buat dulu create table, my table seperti itu. Untuk nama ininya, nama tabelnya yang ini itu terserah kalian, mau sesuai selera kalian. Tapi untuk perintahnya yaitu create table. Nah, dilanjutkan dengan nama table yang kalian inginkan seperti itu. Error. Oh iya, untuk pembuatan table kita seperti tadi create table. Hanya saja saya salah di sini. Untuk membuat tabel kita langsung mengisikan juga variabel atau atribut-atribut apa yang akan ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita akan menginputkan ID dengan tipe data integer, range-nya 6. Lalu unsigned. Auto increment itu fungsinya untuk menginput
input otomatis nomor pada ID ya. Auto increment primary key. Kita buat ID ini menjadi primary key seperti itu. Nah, ID integer unsigned auto increment primary key. Oke, enter, lalu kita ketik nama, variabel tipe datanya varchar 250, range-nya 250. Not null. Kenapa saya tuliskan di sini? Fungsinya itu agar data dari nama tersebut harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Seperti itu. Lalu alamat varchar juga. Ini saya hanya contoh ya, jika kalian punya kreativitas masing-masing silahkan, saya ini hanya contohkan saja. Nah, untuk alamat itu mandatory, bisa diisi atau tidak, opsional ya, maksud saya opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu email varchar 10 varchar. Lalu nomor HP tadi 250. Ada error. Kita lihat ID unsigned auto increment primary key, nama varchar 250 not null, alamat varchar, email varchar not null, nomor HP varchar not null, create table. Ternyata salahnya di sini ya, create, harusnya create, enggak create. Oke, nggak apa-apa, kita buat lagi. Kita buat dengan hati-hati hari sekarang ya. Create table, enter, ID, enter, nama, enter, alamat, enter, email, enter, nomor HP, enter. Oke, jika sudah oke, maka data sudah masuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita cek apakah tabel tersebut sudah terbuat atau belum, dengan cara show tables. Nah, sudah ada nih my table pada database data MHS. Selanjutnya kita input data ke dalam my table tadi. Jadi kan kita sudah buat variabelnya apa aja yang ada di dalam my table itu, atau atribut apa aja nih yang ada di dalam my table tersebut, yaitu ada ID, nama, alamat, email HP dan nomor email dan nomor HP. Nah, sekarang kita isi atribut tersebut dengan sebuah data dengan cara insert all from insert into my table. Jadi memasukkan datanya ke dalam my table. Lalu tuliskan atribut apa saja yang ada di dalam my table tersebut. Untuk ID saya tidak akan tuliskan karena untuk ID sudah saya setting dia menginput otomatis seperti itu. Jadi saya hanya tuliskan nama, alamat, lalu email dan nomor HP. Untuk nilainya, value-nya, sekarang kita tinggal menginputkan nih
datanya. Misalkan dari nama yang pertama kan, namanya Haidar. Untuk alamatnya Karawang misalkan. Terus emailnya haidar@ubpkarawang.ac.id seperti itu. Lalu nomor HP-nya 085156789876 misalkan. Lalu data pertama sudah bisa, maksud saya sudah selesai. Lalu mau lanjut ke data kedua, kalian tinggal tutup kurung, koma, lalu buka kurung lagi untuk data yang kedua ya. Untuk data kedua kita inputkan nama Budi, alamatnya Bandung misalkan. Bandung. Emailnya budi@ubpkarawang.ac.id. Nah, lalu nomor HP-nya 087678900987 sekian ya. Nah, terakhir nih kita inputkan yang terakhir datanya. Saya hanya inputkan 3 ya. Jika kalian mau menginputkan lebih dari 3, itu terserah, sesuai selera kalian masing-masing. Lalu di sini namanya Darna misalkan, atau Raden tinggalnya di Jakarta misalkan ya. Alamat emailnya raden@ubpkarawang.ac.id. Lalu nomor HP 087765434563. Sudah, maka tutup kurung lalu titik koma. Sebelum kita enter, kita cek dulu nih apakah ada yang terlewat atau ada yang salah untuk pengisian datanya. Jika sudah benar, maka klik enter. Nah, jika sudah muncul query oke, berarti data sudah berhasil diinputkan. Nah, bagaimana sih kita lihat data yang tadi sudah kita inputkan? Nah, kita cukup mengetikkan select all from my table. Ini untuk melihat isi dari tabel tersebut ya. Nah, inilah data-data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, yang pertama ada Haidar, alamatnya di Karawang, dan alamat emailnya ini, dan nomor HP-nya ini. Lalu ada Budi, alamatnya ini, emailnya ini, dan nomor HP-nya ini. 3 dan nomor 3 juga sama. Nah, ini adalah inputan data yang sudah kita inputkan tadi, dan nomor ID-nya ya otomatis ya. Nah, sekarang jika datanya banyak, kita berpikir jika datanya banyak, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, kita akan mencari satu nama yang misalkan namanya Haidar di beberapa data, di ratusan data tersebut. Tidak mungkin saja kita mencari satu-satu, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk mempermudahnya, kita cukup untuk mengetikkan perintah pada data mahasiswanya, seperti misalkan select all from my table. Misalkan kita akan menginputkan dengan ID 3 misalkan, where, di mana, ID sama dengan 3 misalkan. Nah, pasti yang dicari adalah ID bernomor 3. ID bernomor 3 itu yaitu Raden dengan alamatnya ini, email dan nomor HP-nya tersebut. Lalu kita mau cari nama dari nama ya, misalkan select all from my table where, kita tuliskan nama kolomnya, nama ya, seperti itu. Where nama, like, seperti
kutip persen, lalu tuliskan namanya. Misalkan Haidar, persen, kutip lagi, lalu kalian enter, lalu titik koma, kalian enter. Nah, pasti akan muncul nama Haidar dengan ID-nya 1, alamat email dan nomor HP tersebut, seperti itu. Lalu ada lagi select from, misalkan kita mau menampilkan hanya data 2 dan 3 atau 2 dan 1 atau 1 dan 3, seperti itu. Kita tinggal select from my table where ID in misalnya kita hanya akan menampilkan 3 dan 1, 3,1. Itu hanya 3 dan 1 saja yang ditampilkan pada tampilannya, seperti itu. Ada banyak fungsi select untuk mencari data, mengambil data ada beberapa fungsi select, yaitu untuk mengambil data dan mencari data. Nah, untuk fungsinya select itu ada beberapa macam yang sudah saya tentukan seperti tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ataupun pembahasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.